Selamat datang di konten podcast kelas karena di sini orang-orangnya pada berkelas. Aduh. Oke, pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh Kak perkenalkan diri? Halo, kenalin, gua Frenzy. Hai. Saya Frenzy Demarta dari kelas Alpha 3 karena kelas yang orang-orangnya pada berkelas. Oke, lanjut. Oke, Kak Frenzy. Kalau boleh tahu keseharian Kak Frenzy ini apa sih? Untuk keseharian ini ya tidak banyak sih. Selain jalanin kuliah, yang kesehariannya cuma kuliah 4 hari sampai hari Rabu ya. Iya, 3 hari sampai malahan. 4 hari. Kamisnya diskon. Ya, jadi nggak banyak kuliah, ya pulang, sudah pulang ngerjain sholat gitu. Ya nggak banyak. Cukup jadi menantu idaman aja sih untuk orang-orang tua di luar sana ya. Menantu idaman. Oke. Sebelum Kak Frenzy ini kuliah, kalau boleh tahu sebelum kuliah itu Kak Frenzy itu ngapain? Apa kerja atau apa? Untuk sebelum kuliah ini ya. Jadi kan pernah mondok. Oh, pernah mondok. Mondok di mana, Kak? Iya, mondok di pesantren lah. Ya, Iya. di Kurup. Ya, di Kurup. Jadi setelah tamat SMA langsung ngabdi. Niatnya dulu sih nggak mau ngabdi, nggak mau banget. Kenapa kok tiba-tiba Kak Frenzy kepikiran, oh mau ngabdi nih? Jadi gini ya, awalnya itu kan mau ke luar kota lah bisa kan, mau nuntut ilmu lebih dalam lagi. Mau ngapain niatnya. Kak? Mau kerja atau mau lanjut mondok lagi? Ya lanjut mondok lagi karena serasa udah penasaran sama ilmu agama kan. Taunya malah ngabdi. Setelah ngabdi bosen di pondok-pondok gitu aja kan ngabdi, nggak keluar. Nah, kegiatannya tuh apa Kak? Kok bisa Kakak bosen gitu? Aduh, untuk kegiatan itu bisa dikatakan islami banget sih. Islami banget. Jadi Ya kan namanya di pondok Kak? Iya, jadi kegiatannya tuh nggak jauh-jauh dari ibadah, sholat, ya zikir segala macam kan, ngajar juga. Selain ngajar, belajar juga, ngontrol santri banyak lah. Iya. Ya, terus kok bisa kepikiran mau kuliah? Nah, mau kuliah itu karena jarang keluar. Pas udah di udah lama-lama itu kan bosen kuliahnya tuh mau di semester 1 pas lulus. Tetapi Langsung kuliah? Iya, nggak bisa karena dulunya telat. Jadinya pas udah break 1 tahun dulu baru kuliah. Pilihnya dulu ya di Umbara ini lah, nggak ada pilihan lain kan, karena Umbara ini bisa dikatakan universitas paling maju lah untuk di Batu Raja. Tepuk tangan dulu guys. Terus Kakak mutusin buat kuliah. Iya. Nah, berarti Kakak sebelum kuliah ini SMA-nya mondok ya Kak? Iya, SMA-nya mondok. Oke. Kalau untuk Mbaknya sendiri gimana? Apa? Sebelum kuliah ini kan pasti ada kesibukan tuh, nggak mungkin langsung kuliah kan? Iya, Atau aku itu langsung kuliah? lulus SMA langsung kuliah. Nggak pending dulu. Nggak pending dulu, jadi langsung kuliah, langsung Umbara inilah ya? Iya. Nah, Kak Frenzy, menurut Kak Frenzy, apa sih peran agama tuh bagi Kak Frenzy? Penting banget atau gimana menurut gitu? saya sih, untuk diri saya sendiri dulu ya, nanti untuk orang lain. Iya, untuk diri Untuk Kakak. diri kakak sendiri ya sangat berharga, sangat penting lah. Karena kenapa? Bisa dikatakan agama itu bisa menjadi landasan seorang untuk menuju ke suksesan, bukan hanya kesuksesan dunia, tetapi juga kesuksesan akhirat. Terus di zaman sekarang nih Kak ya, banyak anak muda yang melalaikan sholat Kak. Iya. Menurut tips dari Kakak, kan Kakak tuh kan lulusan dari pondok nih Kak. Iya. Nah, gimana sih Kakak cara Kakak untuk biar bisa bagi waktu sholat, terus kegiatan Kakak sehari-hari? Menurut saya ya, caranya nggak banyak sih. Cukup ingat aja kalau sholat itu penting. Dan nggak tahu kapan ya
meninggal mati. Ngeri banget. Iya, jadi bisa aja malamnya main game sampai jam 2, jam 3 mati, nggak sholat lagi setelah itu kan. Ya, jadi ingat sana aja sih. Oh, jadi selalu ingat mati Kak ya? Iya, ingat mati aja. Lagi memotor kan, oh sholat ya kan. Jadi singgah dulu ke masjid, baru jalan. Di dalam diri kakak apa sih yang membuat diri kakak itu dekat sama Allah gitu? Aduh, kalau dibilang dekat sama Allah, jangankan dekat, Tuhannya udah dekat duluan. Ya, Gimana? jadi gini ya, jadi gini. Cara dekat dengan Tuhan ya. Iya. Ya, kalau bilang Allah itu ya gimana gitu. Nanti orang-orang pada nanya. Jadi kalau cara dekat dengan Tuhan itu nggak banyak. Cuma kerjain aja sholat, ya zikir lah kalau bisa. Zikir nih. Ya nggak usah banyak-banyak, cukup subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu aja kan. Jadi kalau bisa jauhin maksiat, insya Allah. Nah, ngomong-ngomong maksiat nih Kak, kira-kira Iya. Kak Frenzy itu pernah nggak sih ngelakuin dosa yang ngerasa kayak nyesel banget ngelakuin itu? Aduh, kalau dibilang gitu mah nggak enak banget. Jadi gini ya, pas di pondok pesantren itu, Iya. ya namanya suka sama lawan jenis kan, nggak mungkin sama jenis, iya nggak? Iya dong. Iya, jadi gini ya, pas SMA itu sukanya tuh sama cewek. Iya, cewek. Dia tuh hafalan berapa? Hampir 15 juz lah. Iya, hampir 15 juz. Nggak bisa dipepet nih kan. Aduh, ini maksiat yang paling ngingetin banget gitu. Aduh. Jadi Pacaran. iya. Jadi setelah itu kan kok bisa ya gue suka sama dia ya. Setelah itu dideketin lah, deketin, rupanya dia nggak respon jadinya. Cinta sebelah tangan. Iya, cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh, nggak ada suara kan. Jadi dari sana saya mulai untuk apa itu mengenal move on itu ya, Iya, namanya. move on. Iya nggak? Iya, betul. Belum sempat jatuh cinta, sudah sempat sih jatuh cinta, tapi belum sempat untuk memiliki. mengungkapkan rasa ya. Sakit kali ya. Itu sih maksiat yang paling ngingetin saya bahwasanya aduh, maksiat itu nggak usah dideketin gitu. Iya, oke. Nah, kawan-kawan, ada yang mau ditanyain nggak nih sama Kak Frenzy? Ada nggak? Ada. Apa? Boleh? Ini Kak, mau tanya nih. Ada nggak sih struggle kakak selama di pondok? Apa? Struggle, kayak tantangan apa sih selama kakak di Aduh. pondok itu? Ada apa? Permasalahan lah? Jadi ya, kalau bercerita tentang tantangan, tentunya banyak. Dari santri pun tantangannya dari mengenal rasa malas. Memang sih, kalau mengenal rasa malas, benar nggak? Masuk nggak? Kalau mengenal rasa malas itu kan nggak mandang kaum, baik Iya. muda, tua, lansia, ya kan? Jadi tantangannya pas santri itu malas. Dari kelas 1 Satu apa nih Kak? 1 SMA, ya dari kelas 1 SMA belum selesai. Dari kelas 1 SMA itu kan malas banget, sempat aduh hampir terpuruk lah gitu. Hampir terpuruk, mana rajin keluar pondok, minggat kalau bahasanya itu kan. Minggat, rajin minggat, keluar ngerokok, aduh parah. Nakal. Iya nakal, tapi nggak lama, kira-kira 3 bulan udah itu selesai. Nah pas ngabdi, tantangan yang terbesar itu ialah mengontrol santri. Ngontrol santri. Itu tantangannya begitu berat. Kalau santrinya ada yang misalnya kalau di tempat kami itu kan dikelilingi kebun sawit itu kan. Iya. Jadi lebar lah. Manjat sawit. Iya, jauh, sangat jauh. Sawit. Enggak, sawitnya itu memang milik pondok. Jadi banyaklah kolam-kolam ikan kan. Jadi Mancing. pas kegiatan mereka ini pada nggak ada. Ada yang nggak ada, kira-kira 10 orang, 5 orang ya kan. Dicari di sekitar pondok nggak ada. Aduh, pening kan? Iya, kalau bahasa yang sekarang tuh anak stres. Oh pusing ya, pusing. Jadi pusing 7 keliling lah hampir. Lah keliling-keliling pondok, ada temu-temu. Akhirnya ada inisiatif lah. Ngapa cak
ada bekas-bekas bakar-bakaran ikan di sini aja kami kan. Tak lamanya kami telusuri lah sungai-sungai. Rupanya mancing di sana bodak-bodak ini. Seru nian kan, lah saling ngubah kayak ini, banyu. Ngambil ikan, ngambilin ikan itu kan. Iya. Jadi aduh, banyaklah tantangan kalau pas ngabdi. Salah satunya santri malas, terus masih banyak lagi lah, susah untuk diungkapkan. Ada lagi nggak Ada lagi kawan-kawan nggak? yang mau ditanya nih sama Kak Frenzy? Kak, aku mau nanya nih Kak. Iya. Kan sekarang ini ada film yang baru keluar ya. Apa namanya, Wali kalau nggak salah. Aduh, film apa itu? Beda. Oh, bid'ah. Yang Wali itu. Heeh. Kak, gimana sih tanggapan kakak setelah melihat film yang baru diproduksi itu? Sebagai kakak tuh kan lulusan pondok dan dari tadi juga kita bahas tentang keagamaan. Iya. Gimana tuh Kak tanggapannya? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, film bid'ah ini cukup gimana ya? Kalau diambil sisi orang awam nih ya, mungkin dia nggak ngerti atau gimana, dia cukup simpel untuk mengartikan sebuah pesan yang disampaikan oleh film bid'ah tersebut. Iya. Gimana? Pasti dia berpikir seperti ini. Oh, takutan aku masukkan anak aku ke pondok. Iya. Iya kan? Setelah ada film itu jadi banyak orang tua yang Jadi menjadi takut. Aduh, berarti gini ya di pondok itu. Jadi gini ya ajaran orang. Tapi pada dasarnya itu kan bid'ah. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, ya kan? Iya. Apa kalau hadisnya itu hadis atau apa kata-kata Arabnya itu kan? Ya. Kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang salah, maka tempatnya adalah neraka. Oke Kak Frenzy, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mampir di sini. Oke, baik, sama-sama. Oke guys, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di konten podcast selanjutnya karena di sini orang-orangnya pada